Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iswan Hidayatullah. Saya perwakilan dari kelompok 3, ingin menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu dengan ruang lingkup seperti 1. Landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis adalah landasan yang meliputi pertanyaan tentang objek apa yang ditelaah ilmu. Bagaimana hubungan objek-objek tersebut dengan daya tangkap manusia, seperti berpikir, merasa, dan mengindra. Landasan epistemologis adalah landasan yang meliputi pertanyaan tentang bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu. Bagaimana prosedurnya, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita memperoleh pengetahuan yang benar. Apa yang disebut kebenaran itu sendiri, apa yang menjadi kriteria kebenaran, teknik atau sarana apa yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang berupa ilmu. Yang ketiga, landasan aksiologis. Landasan aksiologis meliputi pertanyaan tentang untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan, bagaimana keterkaitan pengguna ilmu dengan kaidah-kaidah moral, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral. Dari pertanyaan-pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwasanya ontologis adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika. Dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat, sedangkan epistemologis adalah ilmu yang membahas teori, dan aksiologis adalah kajian tentang ilmu pengetahuan. Semua pengetahuan pada dasarnya dapat ditelaah dari 3 sudut pandang tersebut. Yang membedakan hanya pada aspek kedalaman dan konsistensi penggunaan 3 landasan tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ilmu memiliki landasan yang kuat dibanding ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berikutnya saya akan menerangkan tentang ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu sebagai objek kajian filsafat di sini dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Objek material filsafat ilmu yaitu segala sesuatu yang masih ada dan mungkin ada, baik materi konkret, fisik, maupun yang material abstrak atau psikis. Dengan demikian, objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada. Segala yang ada mencakup ada, yang tampak dan tidak nampak. Dapat dikatakan, objek material ilmu adalah objek yang dijadikan sasaran penyelidikan oleh suatu ilmu, atau objek yang dipelajari oleh suatu ilmu. Objek tersebut bisa berupa benda-benda material maupun yang non-material. Bisa juga berupa hal-hal, masalah-masalah, ide-ide, dan konsep-konsep yang dapat dipertanggungjawabkan jawabannya secara umum. Yang kedua, objek formal filsafat ilmu. Objek formal adalah cara sudut pandang, cara memandang, cara mengadakan tinjauan yang dilakukan oleh seseorang terhadap objek material, serta prinsip-prinsip yang digunakan. Objek formal suatu ilmu tidak hanya memberi keutuhan suatu ilmu, akan tetapi pada saat yang sama membedakannya dari bidang-bidang lain. Objek formal adalah sudut pandang dari mana subjek itu menelaah objek. Setiap ilmu pasti berbeda dalam objek formalnya. Objek formal filsafat ilmu adalah esensi dari ilmu pengetahuan. Artinya, filsafatnya ilmu lebih menaruh problem dasar ilmu pengetahuan, seperti apa hakikat ilmu sesungguhnya, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmu, apa fungsi ilmu pengetahuan itu bagi manusia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat ilmu. Istilah lain dari filsafat ilmu adalah teori ilmu atau theory of science atau science of science, yang merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai masalah ilmu. Filsafat ilmu biasanya berkaitan tentang ciri-ciri dan cara untuk memperolehnya, serta pokok perhatian filsafat ilmu itu biasanya proses penyelidikan ilmiah itu sendiri. Sebagian ilmuwan
menemukan jawaban yang tepat untuk menjawab berbagai persoalan yang menyangkut masalah ilmu. Ada beberapa definisi filsafat ilmu. Yang pertama, menurut Michael F. Berry, menurut dia filsafat ilmu berarti penelaahan tentang logika inter dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah. Kemudian menurut Cornelius Benjamin, menurut dia filsafat ilmu berarti cabang pengetahuan filsafati yang sistematis mengenai sifat dasar ilmu, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya, peranggapan-peranggapannya, serta letaknya dalam kerangka umum dari cabang-cabang pengetahuan intelektual. Kemudian menurut Mike Brockback, filsafat ilmu berarti analisis yang netral secara etis, filsafati, pelukisan, dan penjelasan mengenai landasan dan ilmu. Jadi, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang hendak mengkaji ilmu dari sisi filsafat untuk memberikan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan yang mencakup tentang ilmu itu diperoleh, dan manfaat ilmu itu sendiri. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Mahmud. Saya dari kelompok 3. Saya akan menerangkan sedikit tentang tujuan filsafat ilmu. Jadi, filsafat ilmu itu banyak sekali tujuannya, tetapi saya akan menjelaskan 10 saja. Yang pertama ialah filsafat ilmu sebagai sarana pengujian kebenaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis dan cermat terhadap kegiatan ilmiah. Maksudnya dari hal ini ialah seorang ilmuwan harus memiliki sikap kritis terhadap bidang ilmunya sendiri, sehingga dapat menghindarkan diri sebagai sikap solipsistik, yakni menganggap bahwa hanya pendapatnya yang paling benar. Yang nomor 2 ialah filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Sebab pencenderungan yang terjadi di kalangan ilmuwan modern adalah menerapkan suatu metode ilmiah tanpa memperhatikan seluruh ilmu pengetahuan itu sendiri. Satu sikap yang diperlukan di sini adalah menerapkan metode ilmiah yang sesuai atau cocok dengan seluruh ilmu pengetahuan, bukan sebaliknya. Metode hanya sarana berpikir, bukan merupakan hakikat ilmu pengetahuan. Yang nomor 3, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis, rasional, agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Semakin luas penerimaan dan penggunaan metode ilmiah, maka semakin valid metode tersebut. Pembahasan mengenai hal ini dibicarakan dalam metodologi menyuruh, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara untuk memperoleh kebenaran. Yang nomor 4, mendalami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga menyeluruh kita bisa memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Dan yang nomor 5, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehingga kita dapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Dan nomor 6 ialah menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi dalam perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Nomor 7 ialah mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Dan nomor 8, mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Yang terakhir ialah memahami dampak kegiatan ilmiah penelitian yang berupa teknologi ilmu, misalnya alat yang digunakan oleh bidang teknis, teknik, dan komputer dengan masyarakat, yaitu
berupa tanggung jawab dan implikasi etis. Contoh, dampak tersebut misalnya masalah eutanasia dalam dunia kedokteran masih sangat dilematis dan problematik. Penjebolan terhadap sistem security komputer, pemalsuan terhadap hak atas kekayaan intelektual, HKI, plagiarisme dalam karya ilmiah. Seperti itu dari saya. Apabila ada teman-teman ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.